menjawab mereka gelap. Dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya. Jumpa lagi di Kang Muh Channel. Alhamdulillah malam ini kita akan nonton atau kita akan lihat praktek Mas Satori. Mas Satori ini dari Jawa Tengah. Nah, Mas Satori ini belajar ilmu kesepuhan di sini. Alhamdulillah 7 hari ya, 7 hari lebih kayaknya. Dan Mas Satori ini ternyata bakatnya bagus. Saya senang sekali, tapi sayang Mas Satorinya buru-buru. Nah, Mas Satori kalau ada waktu kesini lagi ya, saya tunggu. Kalau ada waktu kesini lagi saya tunggu. Nah, Mas Satori ini kegiatannya adalah bertani di kampung. Kesehariannya beliau adalah petani atau ya seperti biasa serabutan di kampung ya, bertani atau kegiatan lainnya. Tapi Mas Satori ini punya semangat untuk belajar. Mas Satori ini punya keinginan untuk membantu orang banyak, punya keinginan untuk bermanfaat, punya keinginan untuk berguna ya. Lalu akhirnya saat dites ilmu kesepuhan, Mas Satori bisa masuk untuk belajar ilmu kesepuhan. Kenapa dites? Karena memang untuk masuk ke ilmu kesepuhan itu harus melalui tes dulu. Harus melalui tes apakah bisa belajar ilmu kesepuhan di sini atau tidak. Karena belajar ilmu kesepuhan itu nggak semuanya bisa. Kenapa? Karena ada suatu syarat yang berat. Apa? Syaratnya belajar ilmu kesepuhan itu di sini harus bisa baca Al-Quran dengan bagus, dengan baik. Nah, kalau bisa baca Al-Quran dengan baik, insya Allah diajarkan ya. Syaratnya untuk sekarang, untuk saat ini syaratnya agak berat. Karena harus benar bisa baca Al-Quran, bisa bagus. Nah, itu syarat sekarang. Kalau dulu bebas, kalau sekarang nggak bebas. Sekarang harus bisa baca Al-Quran dengan bagus. Nah, setelah lulus Mas Satori diajarkan. Nah, selama beberapa malam mudah-mudahan ilmu yang diajarkan, seminar yang diajarkan bisa dipraktekkan nanti di rumah ya Mas Satori ya. Mas Satori silahkan sudah bisa buka channel sendiri. Mas Satori silahkan buka YouTube sendiri. Saya izinkan. Kenapa? Karena sudah bagus menurut saya. Silahkan. Nanti semakin sering membuat video, nanti pengalaman semakin bertambah dan semakin banyak lagi. Nah, seperti apa kegiatan Mas Satori ini saat belajar ilmu kesepuhan di sini? Nanti saudara-saudara sahabat Kang Muh Channel dimanapun berada bisa nonton ya. Mas Satori, kita lihat praktek ilmu kesepuhan Mas Satori itu seperti apa. Nah, kita lihat cuplikannya sebentar. Mudah-mudahan ada ilmu, mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya, atau ada support, atau ada apa ya? Ya semacam apa namanya, ide ya, atau inspirasi untuk kita agar kita bisa bermanfaat untuk orang banyak di tempat kita masing-masing. Amin. Nah, kita lihat dulu Mas Satori saat sedang berburu jin di hutan. Oke pemirsa, selamat malam. Kembali lagi kita jumpa. Untuk malam kali ini kita kembali mencoba menelusuri hutan lagi ya. Karena masih banyak sekali eksistensi atau kehadiran-kehadiran apa makhluk-makhluk di sini yang juga sering mengganggu. Jadi kita malam ini akan kembali melakukan penelusuran dan hasilnya seperti apa. Nanti kita akan kuak di sini ada apa aja. Apakah ada mereka yang sering mengganggu ada di sini atau di tempat yang sebelah mana? Mari kita nanti cari tahu. Oke, langsung saja kita
mulai. Saya kumpulin dulu untuk energinya. Ini di sini sebenarnya udah lumayan besar di sini. Sudah ada energi di tuh, ada pohon. Nah, itu udah gede, dan di sini di bambu ini juga sosok dia seperti melempar sesuatu. Ini panjang seperti siluman ular ya. Kepalanya. Ya, pemirsa, ternyata ular ini melingkar jauh. Kepalanya di sana. Dia pakai mahkota ya. Dia sedang mengintai kita. Dan tadi ketika saya deteksi, dia bereaksi seperti ada lemparan ya. Cuman nggak cuma di sini aja. Ini di sini juga ada yang menunggu nih. Ada yang datang dari sebelah sana. Tuh. Kita dengar suara juga dari sebelah sana, pemirsa. Kalau suara seperti itu seperti suara biasanya genderuwo ya. Kita cek dulu yang di sini. Dan di sini sangat banyak sekali memang untuk eksistensinya. Dari arah sana ada besar nih, dan dari sini ada suara tadi. Sepertinya yang ini yang lebih dominan. Dia mau menyerang ya. Sepertinya dia mau menyerang. Wah, kita harus siap-siap nih. Saya harus siap-siap. Ya, dia mulai menyerang. Ini besar sekali. Dia kabur. Dia kabur ke sebelah sana. Dan sementara yang di sini, ini juga ada di sini nih. Tapi dia masih ngeliatin. Sosok ular masih. Wah, di sini banyak sekali. Cuman dia masih diam. Coba saya interaksi dulu ya sebentar. Dia bilang mau apa ke sini. Cuman sosok yang tadi yang nyerang, dia lari ke sebelah sana. Ini dalam gak mas kesananya mas? Wah, lumayan dalam ya. Cuman dia lari ke sebelah sana. Tadi yang suara dari sana belum tampak ada serangan. Ini di sini nih sebenarnya dia pakai mustika, cuman seperti dia menjaga mustika nih. Dia menjaga mustika di kepala, apa namanya? Ada mahkota, terus ada mustikanya di sini nih. Dia seperti takut kalau ini akan kita ambil, gitu. Dia seperti takut, jadi dia waspada di sini. Kita diemin dulu, nggak usah kita tarik ya. Kita lebih ke penelusuran dulu. Ada seperti lemparan di sini ya. Ada seperti lemparan. Wih, iya mas, ada yang marah tuh di sini tuh. Dia seperti marah datang tuh. Ya,
Ini sosok apa ini? Ini kayak genderuwo mas, ada tanduknya. Dia mulai menyerang. Saya harus siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya kena dia. Seperti kena, tapi dia nggak lari terlalu jauh. Belum lari terlalu jauh. Ada suara anjing di sana. Ya, kalau terekam nggak ya? Anjing di sana mulai menggonggong. Biasanya tuh memang kalau ada lemparan lagi, ada seperti sebelah sana. Oh, dia manggil temannya mas. Kayaknya dia manggil temannya. Tadi udah kena, tapi ini ada yang kena lagi nih. Nah, barusan kita lihat Mas Satori mata batinnya bagus, intuisinya bagus, holistiknya bagus. Jika dicek itu sudah setengah jadi ya. Mas Satori sudah 70% kalau menurut saya. Bakatnya luar biasa, entertainnya juga bagus, supranaturalnya sudah bagus, kepekaan batinnya juga sudah cukup gitu, sudah mulai bagus. Tinggal Mas Satori memahami betul-betul kaidah ilmu batiniah, kaidah ilmu ruh atau ilmu gaib. Nah, tinggal itu nanti mengikuti sambil berjalan. Biasanya sambil berjalan ya. Nah, tadi kita lihat beberapa kali Mas Satori seperti melihat sosok secara dadakan atau secara tiba-tiba. Nah, Mas Satori ini sudah mulai ada kilasan-kilasan yang dilihat. Sudah ada kilasan-kilasan yang dilihat, sudah ada kilasan-kilasan di batinnya yang nampak. Dan beberapa kali Mas Satori berkata tentang wujud bangsa jin tersebut ya, jin ketombenya disebutkan. Wah, ini sosoknya seperti ular gitu. Nah, itu tandanya mata batin Mas Satori sudah mulai bagus. Sudah bisa mengeluarkan gambar. Sudah bisa mengeluarkan gambar dalam batin, sudah bisa memanifestasikan dalam batinnya ini sosok apa sih gitu. Dan itu bagus Mas Satori ya, itu bagus sekali. Dan setelah bisa juga mempraktekkan mata batin, Mas Satori juga bisa mempraktekkan radar kepekaan. Radar kepekaan seperti apa? Mas Satori bisa merasakan kehadiran banyak yang menyerang. Wah, ini banyak yang menyerang nih. Nah, itu kepekaan. Kalau nggak peka, wah, tahu-tahu kita diserang banyak kan kita nggak tahu, bahaya tuh. Bahayanya kan kalau misal kita lagi bertarung terus diserang oleh banyak jin ketombe tapi kita nggak tahu, wah itu bahaya banget itu. Nah, Mas Satori di sini cukup refleks, radarnya cukup refleks bahwasanya banyak makhluk jin yang masuk ke area kita, banyak makhluk jin yang masuk ke wilayah kita. Itu butuh radar yang bagus, nah, supaya kita punya proteksi. Jadi Mas Satori ini bagus, langsung bisa memasang proteksi. Jadi jika ada jin yang datang dekat mendekati kita, atau jika jumlah jin yang tadinya 20 tiba-tiba menjadi 30, maka radar itu akan aktif. Nah, Mas Satori sudah masuk ke sana, itu bagus. Jadi Mas Satori sudah merasakan, wah ini ada yang masuk baru nih. Jadi sudah bisa mengkalkulasi, tadinya jin segini, sekarang kok ini nambah banyak ya. Nah, itu mengkalkulasi seperti itu bagus ya. Itu sangat bagus sekali bakatnya. Jadi sudah bisa mengaktifkan radar warning gitu. Radar tanda bahaya bahwasanya wilayah kita dimasuki lagi oleh beberapa jin ketombe. Nah, jadi sudah mempersiapkan diri akhirnya. Dan di sini juga kita lihat ya tadi Mas Satori langsung menghalau, langsung menyerang, langsung membuyarkan. Nah, teknik menyerangnya Mas Satori tadi, teknik menyerangnya itu bagus. Jadi begitu mereka akan berkumpul ya,
begitu mereka akan berkumpul, Mas Satori sudah lebih dulu dia menyerang dan maju. Nah itu bagus, jadi si musuh itu sebelum kumpul, sebelum terhimpun, Mas Satori sudah buyarkan lebih dulu, sudah dibubarkan lebih dulu. Nah itu triknya bagus, jadi dibubarkan dulu supaya tidak berkumpul banyak. Nah jadi tadi kilasan-kilasan tadi itu banyak, luar biasa menurut saya, kemajuannya cukup bagus. Dan semoga yang belajar ilmu kesepuhan dimanapun, semoga seperti Mas Satori ya, cepat bisa dan cepat paham seperti Mas Satori. Sangat berkembang bagus, sangat betul-betul belajar di sini. Dan kemarin sempat saya arahkan dan Mas Satori menerima. Kalau belajar sama saya terkadang kalau langsung tuh harus siap mental. Kenapa? Karena belajar, kalau saya yang menangani versinya versi militer, jadi harus betul-betul siap mental dulu. Nah kalau nggak siap mental udah nanti nggak bisa duluan. Nah Mas Satori ini bagus, mentalnya bagus, jadi ketika diarahkan oleh saya langsung manut dan memahami, meresapi. Nah itu cukup bagus, gerakan-gerakan dan lain-lain. Kita lihat juga ada silat-silat gaib saat menyerang itu, si Mas ini bergerak sendiri saat menyerang. Itu tandanya silatnya juga aktif. Nah ilmu silat tenaga dalamnya aktif dan itu otomatis dia meresap dengan dirinya. Dan pokoknya saya apresiasi Mas Satori ini luar biasa. Nah jadi belajar ilmu kesepuhan ya itu Mas Satori di sini 7 hari ya, kurang lebih 7 hari. Nah jadi kita gimana nih, kita lanjut lagi nonton? Ya udah, kita lanjut lagi nonton berikutnya, kita lihat. Nah, lagi nih. Saya tahan. Ini lumayan besar teman-temannya. Ya, ya. Banyak sekali nih di sini, banyak sekali berdatangan. Seiring tadi ada suara anjing menggonggong di sebelah sana. Ternyata banyak sekali di sini. Seperti betul. Ini bukan hanya banyak nih. Nah, barusan Mas Satori mengulang dan ini lebih bagus. Lebih bagusnya kenapa? Mas Satori lagi-lagi memakai teknik memecah musuh ya. Lagi-lagi memakai teknik memecah musuh sehingga musuh tidak punya kesempatan untuk berkumpul. Dan akhirnya musuh bisa mudah dibuyarkan. Nah itu bagus sekali, luar biasa. Dan ada yang lebih luar biasa, perkembangannya luar biasa itu apa? Mas Satori itu ternyata berusaha dialog langsung dengan jin ketombe di alam sana. Mas Satori langsung dialog dan Mas Satori bertanya gitu, langsung bertanya, dialog. Nah ini luar biasa sekali. Jadi bakat yang luar biasa, berkembangnya cukup lumayan bagus ya, belajar 7 hari cukup bagus, luar biasa Mas Satori. Ini sih kalau kemarin sayang ya, sayangnya HP-nya saya pakai 1. Kalau pakai HP 2 ini udah wah mantep, jos banget gitu. Sayangnya nih pakai HP 1 jadi kurang memuaskan. Nah tapi kita nikmati, kita pelajari aja. Jadi luar biasanya Mas Satori langsung bisa menembus dialog dengan bangsa jin ketombe. Nah ini yang agak lama sekali belajar ilmu kesepuhan seperti Mas Satori ini biasanya agak lama. Ini 7 hari, nah itu berarti bakatnya bagus. Nah kalau nggak berbakat itu bisa lama, bisa berbulan-bulan. Apalagi kalau nol, bener-bener nol jiwanya ya. Jiwanya betul-betul mati itu bisa bertahun-tahun. Gitu, kalau jiwanya mati. Jadi belajar ilmu kesepuhan akan kembali kepada orang yang belajarnya. Kalau orang yang belajarnya jiwanya bagus, hidup, maka dia akan cepat. Nah Mas Satori jiwanya hidup, langsung cepat. Gitu. Nah kalau yang jiwanya mati, dia lama, belajarnya agak sedikit lama. Jadi nggak secepat Mas Satori ini. Mas Satori ini 7 hari langsung langsung bisa menjalankan ilmu kesepuhan.
Nah, luar biasa, bisa langsung dialog dengan jin ketombe, bisa langsung menguasai teknik dan bisa menguasai juga bela diri gaib ya. Bela diri gaib itu untuk menembak, menghalau bangsa jin-jin ketombe. Nah, baik, kita lanjut lagi, kita lihat lagi selengkapnya kesananya, apa yang terjadi kita lihat lagi. Ada suara lagi? Kayaknya di sebelah sana ya. Oh iya, ada yang ngetawain di sini. Yang nyerang dari sana, tapi di sini nih ada sosok lagi di atas. Dia ngetawain, kayak ngelihat orang berantem nih, ngetawain saya nih. Bentar, saya tanya dulu, ngapain ketawa? Enggak, dia takut katanya, cuman ngetawain. Yang di sana masih aktif. Kita pukul aja biar. Kita cek dulu. Sepertinya mereka kena, guys. Kita oke, dari sebelah sana lagi. Wah, ini banyak sekali di sini. Satu kena, yang satu bereaksi. Bentar, ada apa di sana? Saya lihat dulu. Ini siluman. Ini seperti bukan. Ini biawak, Mas ya. Kayaknya biawak nih. Ini biawak nih, siluman biawak. Sepertinya dia mau. Sebentar, Mas. Saya dia bilang mau apa ke sini, mengganggu katanya deh. Tapi siluman biawak ini cenderung diem ya. Cuman dia kaget. Ada kita dobrak markas-markas di sekitar sini, dia bereaksi. Makanya tadi dia ikut muncul dan dia bilang mau apa ke sini. Tapi dia cenderung diam, nggak menyerang. Mas, yang di sana baiknya kita kurung area ini dulu ya. Kita netralisir aja. Tadi sudah kepukul, di sana masih sangat jauh. Anjing ada di sana tadi suaranya. Bismillah, saya netralisir dulu yang sebelah. Bismillah. Saya cek dulu ya. Sepertinya udah beres di sebelah sini, Mas. Udah beres. Kita kalau ke sana jauh sekali. Jalan setapak sana masih sangat jauh. Sebenarnya di sini tuh masih banyak sekali di sini. Coba perhatikan pohon ini. Ini seperti bergerak sendiri tadi. Ada apa? Sebelah sini udah beres, sebelah sini ada lagi. Oh, saya cek dulu, Mas. Yang tadi saya bilang, Mas, itu ada pohon yang gede tuh. Nah itu, nah
Dia tuh di sekitar sini nih. Dia loncat ke sini. Dia bilang karena ngelihat yang lain terpukul, kayaknya agak marah nih, tinggi besar. Ini apa ya? Mukanya seperti muka apa? Ush. Nah, kesininya Mas Satori makin berkembang. Makin berkembangnya lagi-lagi Mas Satori ada perkembangan bisa melihat lebih detail, yaitu perwujudan muka. Mas Satori tadi menjelaskan perwujudan mukanya seperti ini gitu. Nah, dan lagi-lagi memakai radar juga. Jadi ketika ada serangan langsung sigap menyerang. Nah, dan di sini yang luar biasanya lagi, Mas Satori bisa melihat titik lokasi ya, bisa melihat titik lokasi yang ada di pohon besar katanya. Nah, itu cukup bagus dan dibuktikan dengan Mas Satori menghempaskan ilmunya, menghempaskan energinya, dan itu terhempas ya. Jin ketombenya terhempas, dan sehingga ada pohon goyang yang tadi lihat daunnya, yang goyang cuman pohon itu aja daunnya. Yang lain nggak ada yang goyang. Perhatikan aja, kita lihat ulang ya nih, daunnya goyang hanya yang itu aja. Itu terkena hempasan dari ilmu Mas Satori itu, dari ilmu kesepuhannya. Kita lihat nih. Sini tuh masih banyak sekali di sini. Coba perhatikan pohon ini seperti bergerak sendiri tadi. Ada apa? Sebelah sini. Nah, itu bagian dari ilmu kesepuhan ya, itu bagian dari ilmu kesepuhan. Jadi Mas Satori sudah cukup bagus, perkembangannya luar biasa. Dan lalu Mas Satori mengeluarkan bela diri melawan jin ketombe. Ini juga bagus, bela dirinya, refleksnya bagus, gerakannya luar biasa, cara mengeluarkan energinya bagus, dan cara menghimpun kekuatan, menghimpun energinya juga luar biasa bagus. Wah, Mas Satori ini betul-betul sungguh-sungguh belajar ya, menjiwai. Benar-benar belajarnya meresapi, memanfaatkan waktu dengan baik, benar-benar berkembang. Nah, jadi sebetulnya belajar itu kalau serius ya, bakat atau tidak berbakat, kalau kita serius, meskipun gak berbakat, kalau kita memang sungguh-sungguh, sebetulnya bisa cepat memahami. Jadi belajar itu kembali ke kitanya sungguh-sungguh apa enggak. Kalau kitanya gak sungguh-sungguh, hanya iseng-iseng belaka, ya akan sulit, akan lama untuk paham. Tapi kalau kitanya betul-betul sungguh-sungguh, akan bisa cepat. Kenapa bedanya dengan sungguh-sungguh dengan tidak sungguh-sungguh? Kalau sungguh-sungguh itu bedanya akan betul-betul menyukai hal itu. Jika kita sudah menyukai hal itu, maka kita akan betul-betul meneliti, menelaah. Nah, tapi jika kita iseng, kita nggak sejauh itu dan nggak sedalam itu kita melihat atau mencari jawabannya, jadi nggak secepat itu. Tapi kalau yang betul sungguh-sungguh, wah dia terjun ke dalam, betul-betul terjun dan memahami, karena meneliti baik-baik, mengamati baik-baik, diamati dan dilaksanakan. Nah, jadi kunci belajar ilmu itu sebetulnya bukan bakat saya, berbakat atau tidak. Bukan itu sebetulnya, tapi kesungguhan dari dalam diri. Kalau sungguh-sungguh, jiwanya akan hidup sendiri karena betul-betul mencintai. Nah, bukan hanya di mulut. Kebanyakan ini yang belajar hanya di mulut gitu ya. Jadi kalau Anda hanya belajar di mulut, suka hanya di mulut, maka akan lama belajarnya. Tapi jika betul-betul dari hati yang paling dalam, betul-betul serius, maka akan cepat memahami. Karena jiwanya akan hidup. Nah, jadi belajar ilmu gaib itu kuncinya bukan bakat atau tidak berbakat, tapi kesungguhan, keseriusan, dan ketekunan. Dan benar-benar mengamati ya, menelaah. Begitu. Itu bagus Mas Satori, menelaah, mengamati. Jadi langsung dipraktekkan, itu luar biasa. Ya udah, kita lanjut lihat lagi ya. Datanya sebelah sini ada lagi. Oh, saya cek dulu Mas. Yang tadi saya bilang Mas, itu ada pohon yang gede tuh. Nah itu, nah dia tuh di sekitar sini nih. Dia loncat ke sini. Dia bilang karena ngelihat yang lain terpukul, kayaknya agak marah nih, tinggi besar. Ini apa ya? Mukanya seperti muka apa?
Ush. Ketika saya deteksi, ketika saya mau melihat, dia langsung menyerang, Mas. Ini harus kita amankan juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, la. Wah, sini Mas. Ini di pohon ini, Mas. Dia bereaksi lagi. Saya lawan. Saya kunci. Dia terkunci. Dia sudah terkunci, Mas. Saya kurung. Benar, Mas. Sepertinya aman. Kita kurung di bawah sini karena dia tadi menyerang saya. Ini hutan sangat angker sekali. Ternyata banyak sekali penghuninya. Banyak sekali. Cek dulu. Sekitar sini cek dulu. Ya. Saya sekalian netralisir di sini semuanya. Saya cek. Sepertinya aman ya. Aman. Ini wilayah ini sepertinya aman. Dan tidak banyak mengganggu. Karena di sini sering yang ngerjai kayak yang tadi. Yang ketawa, cuman ketawa. Walaupun cuman ketawa, kalau orang lewat di sini udah pasti takut. Padahal dia cuman ngetawain. Ditanya, kenapa ketawa? Cuman ketawa aja katanya. Tapi saya apa? Emang kamu berani? Dia bilang nggak berani. Bish, kabur dia tadi. Ya, seperti itulah penelusuran malam ini. Mungkin lain kali kita akan coba masuk ke sana lagi. Ada apa di sana? Untuk malam ini mungkin cukup di sini dulu. Dan melihat kondisi sudah aman sebelah sini, kita akan coba besok atau lain waktu lebih ke arah dalam. Karena saya merasakan di sana juga banyak penghuni siluman, bahkan di sana ada salah satu pusaka yang auranya cukup negatif di sana tuh. Ya Mas ya, tapi lain kali. Masih ada suara sebenarnya tuh. Tapi udah, malam ini kita selesaiin di sini dulu. Gak bagus juga karena saya sendirian. Takutnya mereka bawa banyak sekali. Mungkin besok ya Mas, besok kita kesini lagi. Oke, terima kasih. Seperti itu penelusuran kami malam ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini akhirnya Mas Satori menutup, tapi sebelum ditutup, sambungan tadi belum selesai. Ternyata ada yang mengejutkan. Apa yang mengejutkan? Ternyata Mas Satori memenjarakan atau mengurung bangsa jin ketombe yang ada di situ. Wah, itu saya kaget tuh. Waduh, kok udah nyampe ke sana, kata saya. Jadi langsung mengurung atau memenjarakan makhluk itu di sekitar situ. Nah, itu wilayah ilmu kesepuhan Mas Satori yang sudah dikuasai dengan baik. Luar biasa Mas Satori ini. Berarti saya kira masih ada kelanjutan, ternyata nggak ada. Tetapi yang membuat kaget takjub, berarti Mas Satori langsung mengurung, memenjarakan. Jadi mempelajari ilmu-ilmu kesepuhannya lumayan agak cepat ya, segitu cerdas gitu. Segitu mah cukup lumayan cerdas. Nah, jadi intinya dalam belajar itu jangan mengandalkan, jangan bertanya, saya berbakat nggak ya belajar? Jangan. Kesungguhan dari dalam jiwa, kesungguhan dari dalam hati, kesungguhan yang betul-betul sungguh-sungguh ingin bisa dan mencintai. Kalau dalam satu bidang apapun, kalau tidak ada dasar cinta terhadap bidang itu, maka akan lama untuk paham.
Tapi kalau sudah ada dasar cinta dalam bidang tertentu, maka akan betul-betul menjiwai, meresapi, dan akan cepat memahami. Karena dengan cinta itu, dengan rasa itu, dia akan cepat memahami apa sebetulnya, bagaimana. Nah, itu yang harus betul-betul dikaji ya. Dan luar biasa, Mas Satori akhirnya banyak memenjarakan jin ketombe di sekitar situ. Nah, berarti Mas Satori saat ini mungkin ada di kampung ya. Silahkan praktekkan itu Mas Satori, kalau ada HP cepat bikin video lagi, bikinlah YouTube sendiri, sok manfaat dan bantu masyarakat yang membutuhkan pengobatan di sana. Tinggal diamalkan ilmu-ilmu ruqyahnya ya, terus diamalkan dan obati orang-orang yang membutuhkan di sana, obati. Nah, yang terkena santet, yang terkena sihir, bantu mereka. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, zaman secanggih ini ilmu santet masih ada ternyata. Ilmu sihir ternyata masih ada, padahal zaman sudah semodern ini ya. Bahkan banyak juga anak-anak milenial, anak muda milenial tuh nggak percaya dengan ilmu-ilmu seperti ini. Nah, tetapi ternyata santetnya masih ada. Ternyata yang memakai ilmu-ilmu sihir santet masih banyak. Nah, jadi semoga bermanfaat di sana Mas Satori ya. Terus hidup damai, tentram, bertani, terus lanjutkan bertani. Bertani itu suatu pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa? Karena kalau tidak ada petani kita nggak makan. Kalau nggak ada petani kita nggak makan kan, betul nggak? Nggak ada sayuran, nggak ada apa. Wah, makan apa kita kalau nggak ada petani? Nah, jadi Mas Satori ini pekerjaannya bertani luar biasa. Banyak pahala, banyak membantu menghidupi masyarakat. Ditambah lagi belajar ilmu seperti ini. Waduh, luar biasa. Hidup di desa, bertani, mempunyai ilmu. Wah, sangat adem sekali rasanya. Membayangkannya Mas Satori kayaknya damai, adem di kampung ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Pakai ilmunya. Dan di kampung justru harus jeli, harus hati-hati. Di kampung tuh seperti Mas Satori bilang ya. Mas Satori ngobrol sama saya bilang bahwasanya di daerahnya beliau tuh masih ada ilmu-ilmu hitam, masih ada ilmu-ilmu sihir. Nah, masih ada yang menjalankan ilmu santet, nyantet-nyantet itu masih ada. Nah, pelakunya siapa? Ya sulit diteliti lah. Kalau untuk nyari pelaku ya tentu sulit, butuh waktu lama. Nah, tetapi kita nggak ke sana. Intinya Mas Satori, saya intinya ingin mengobati banyak orang di sana, katanya. Karena di sana masih banyak yang memakai santet sihir. Nah, saat ini Mas Satori insya Allah silahkan. Kalau ada yang ngirim-ngirim santet, tarik aja santetnya, tarik aja ilmu-ilmu sihirnya. Kalau ada yang ngirim-ngirim benda santet, tarik aja benda-benda santetnya, diwujudkan, didohirkan ya. Nggak apa-apa. Sekali-kali sombong nggak apa-apa sekali-kali. Kalau ada yang nyantet, tarik aja santetnya. Tarik ilmu santet yang dikirimnya. Nah, sesekali kalau sombong dikit ya nggak apa-apa lah. Nah, tapi ingat hati-hati Mas Satori ya, jaga baik-baik nama baik Mas Satori sendiri, dan jaga betul-betul amalan yang diamanahkan dari sini, tawasul. Nah, Mas Satori sudah punya sanad keilmuan, silahkan diamalkan, berbakti kepada masyarakat, bantu masyarakat di sana, dan boleh dirikan padepokan silahkan. Mas Satori kan sudah bisa mengajar nanti. Boleh mengajar anak murid karena belajar ilmu kesepuhan, berarti Mas Satori sudah layak untuk membuka padepokan ya. Nah, tetapi yang harus ditambah adalah pengalaman teori atau pengalaman untuk koleksi ya. Tapi untuk koleksi cukup segitu juga. Nah, jadi gitu. Kalau di kampung itu tantangannya apa? Ilmu yang mengerikan. Ilmu mengerikan itu ilmu yang bisa membuat orang sakit mendadak, sakit parah mendadak, bahkan bisa menyebabkan kematian. Itu masih banyak di kampung. Percaya nggak percaya itu masih banyak banget. Di diagnosa nggak ada, di komputer nggak ada, di lab nggak ada. Itu masih banyak kejadian begitu di kampung, masih banyak sekali, nggak bisa dipungkiri. Percaya nggak percaya memang banyak, memang masih banyak. Memang itulah buktinya. Memang bukti faktanya itu. Ya, kalau orang yang di kampung paham lah. Kalau yang di kota mungkin ya nggak terlalu percaya mungkin ya kalau yang di kota. Tapi yang di kampung ya emang begitu adanya. Nah, jadi terus basmi ilmu-ilmu hitam, ilmu santet dimanapun kita berada, bantu masyarakat yang membutuhkan.
Dan tarik aja nggak apa-apa kalau ada santet-santet yang dikirim ke rumah-rumah warga atau ke badan-badan orang, tarik aja, wujudkan aja. Nah, dan Mas Satori sudah pernah praktek kan untuk mendohirkan atau untuk narik benda santet atau pusaka. Nah, sudah pernah dipraktekkan kan? Nah, ya udah, kita lihat nih kilasannya prakteknya. Terus. Udah wujud nih Mas, tenang tarik. Ambil juga. Sambil ditek juga. Iya. Tarik aja gitu. Nah, dipanggil. Sambil dideteksi lagi. Dekat terus. Bahaya. Ya. Sambil deteksi lagi Mas. Coba deteksi lagi di mana? Deteksi dulu. Di mana? Berapa tuh? Udah mau naik, belum panas. Belum. Tarik lagi. Udah dikunci. Tarik lagi. Kok benteng depan Mas, ada yang nyerang depan Mas. Kerja suara ke sana. Ada yang gerak sini. Ada yang gerak situ. Di pohon bambu yang ini, yang depan nih. Ada yang gerak tadi ke situ. Iya. Ada yang gerak situ. Coba di situ fokus di situ. Nah, oh itu. Nah, salah satu ciri tanda pusaka itu ada hewan, Mang. Hewan ya. Ada balabalang. Ada laba-laba. Ada laba-laba di sini, Dik. Salah satu ciri tanda pusaka itu udah terangkat. Salah satu ciri-ciri Ciri alam namanya. ada tanda-tanda ada pusaka di sini. Ya. Nih, Nah, wujudin aja di situ. Tepuk aja di sini. Tepuk aja. Oh. Tapi jangan laba-labanya. Iya. Fokus. Masih belum? Coba cari pelan-pelan. Cari dulu. Disisir. Kayaknya masih di ini sih. Udah muncul, cuman ini kayaknya dalam pohon bambu yang itu, Mas. Ya bener yang itu. Nih. Maksudnya belum keluar ini. Belum keluar. Tarik aja. Tepak aja pohon bambunya. Cari sekitar bambunya aja. Kayaknya tadi udah keluar itu. Tadi soalnya ada laba-labanya. Coba kita cari di mana laba-labanya kemana? Di situ. Nggak ada, belum ada. Konsentrasi lagi, niatin untuk naruh laba-labanya. Itu udah ciri alam. Narik, niatin narik, fokus ke pernapasan.
Pegang sana itu kayaknya. Belakang tadi. Bentar nak. Di ini aja mas. Dari yang tadi saya kasih tahu aja kan. Kalau kayak gitu nggak kena nggak tarik. Kita Tepuknya. giniin aja. Fuck gitu. Tuh. Ini dia akar-akar. Coba kayak ada tadi ada di akar-akar, coba mas bongkar akar. Sok pelan-pelan. Kamera dekat kamera. Sepertinya di sini. Pelan sok coba ambil. Terus kayak ada yang jatuh enggak? Ini sepertinya ada yang jatuh di sini enggak? Bongkarin aja akar-akar. Ini kayaknya di akar. Di sini. Ada. Terus itu bukan mas. Ya, Nih. betul. Wah tuh kan. Netralisir dulu dari jauh. Udah sambil duduk aja. Gitu. Jangan pegang dulu. Udah yakin sudah. Udah yakin pegang aja. Parangan. Ini ornamen. Ambil aja mas. Ternyata bukan di akarnya. Ada di bawah. Berarti tadi pas gebrak pertama tuh. Iya, udah kena tuh tadi ya. Ini mustika ular yang ada di kepalanya itu ya. Terus seperti ini. Jadi ada ada tanda alamnya ya. Tadi ada tanda alamnya ketika udah dia udah muncul. Kadang-kadang ada tanda alam seperti laba-laba atau hewan yang lain. Ya, seperti itu. Dan ini adalah sumber kekuatan yang ada pada siluman ular. Lagi? Udah? Berarti tadi pas ngegebrak pertama kan di situ ya. Pas pertama tadi di sini. Di situ. Kayaknya di sini sih. Udah muncul itu sebenarnya. Iya. Karena perasaan udah Udah yakin di situ. udah yakin ya? di sini. Yang pertama yakin di sini nih. Berarti kan pelajarannya tandanya kalau yakin ada. Kalau yakin jadi ya. Ya yang pertama kan. Cuman tadi karena ini warnanya hampir sama seperti ini. Iya, betul. Nah, jadi itu ya, Mas Satori mempraktekkan narik suatu benda pusaka yang memang dijaga oleh para jin-jin di sana. Tapi berhasil akhirnya menemukan sesuatu
Dan Mas Satori sebelum itu sebetulnya melakukan dulu melakukan dulu investigasi. Melakukan investigasi itu apa? Melakukan dulu mediatoran. Jadi Mas Satori pun boleh mau memanggil mediatoran atau mau memasukkan hodam-hodam jin apa ke mediator boleh. Tinggal mungkin Mas Satori PR-nya mencari orang untuk diajarkan agar bisa menjadi mediator. Untuk digembleng dulu ya. Nah jadi Mas Satori melakukan mediatoran pun sudah bisa. Tapi kalau mau hemat ya nggak usah pakai mediatoran, biar pasien yang sakit aja yang kerasukannya, nanti kita tinggal cari informasi, jadi nggak usah pakai mediator. Dan kalau mau mediatoran juga silahkan, mau masukin apa aja, mau masukin sang hyang apapun Mas Satori sudah bisa ya. Kali mau ngikutin orang nih, masukin sang hyang apa dimasukin, sang hyang apa dimasukin, silahkan, sangat bisa sekali. Dan sudah diajarkan ya tentang ilmu cara memasukkan sang hyang ke mediator. Jadi mau memasukkan sang hyang terhebat sekalipun versi YouTuber itu semua bisa diikuti, mau bercerita apapun bisa diikuti. Mas Satori sudah paham ya. Nah tapi ini pelatihan awal pemula. Jadi kalau masih kurang sempurna sangat wajar. Kenapa? Karena ini baru pemula. Betul-betul baru di shooting ini. Nah, ini baru di shooting, wajar segitu udah luar biasa kemajuannya. Ya udah kita lihat ya, kita lihat lagi nih mediatoran dengan Mas Satori. Tidak ada, kita cuman itu aja. Itu macam-macam kan? Enggak. Tidak macam-macam. Enggak. Cuman silaturahmi aja, main ke sini. Karena banyak orang yang menginginkan suatu benda ke tempat ini. Udah pusaka? Banyak. Di mana itu? Ada, emang ada di sini? Ada. Di mana itu? Sekitaran sini. Sekitaran sini. Itu ada yang ngejaga atau gimana? Ada. Ada. Bermacam-macam. Jaya. Banyak ya ini, jenis pusakanya banyak. Banyak. Gitu. Ada jenis garis, Hmm. stika, Ya. dan juga yang lainnya. Berarti. Ada bermacam-macam di sini. Hmm. Andika ke sini Ya. menginginkan sesuatu atau hanya bersilaturahmi. Hanya bersilaturahmi aja. Waspada, banyak yang menyesatkan di sini. Oh, ya. Jikalau Andika bermain ke hutan, harus waspada. Ya. Bangsa jin seperti kami banyak yang menyelewengkan, memasuki pikiran-pikiran manusia yang kosong, yang mempunyai ambisi, ingin menguasai dan ingin mempunyai. Deketin aja mic-nya, jadi angkat. Gitu. Ada lagi tentang apa yang ada di sini, begitu bisa diceritakan? Banyak, tapi tidak semuanya dibicarakan. Iya. Seperti hanya daerah sini Ya. ada sosok siluman ular. Siluman ular. Ya, Ada di sebelah mana? terletak di pohon bambu yang Andika tadi Ya. tuju. Ada di situ ya? Ya, Iya, betul. Di situ dia menjaga apa? dia tidak menjaga apa-apa, Hmm? tapi dia mempunyai mustika. Oh, Ya, ada di badannya. ada di kepalanya. Ya. Dia memakai mahkota dan mahkotanya ada mustikanya. Ya. Itu sumber kekuatan dia. Juga ada di atas sana. Ada, Yang di sana ya, sosoknya sama, beda. beda. Apa itu? Di sana siluman biawak. Biawak. Ya, dan Ya. banyak lagi. Punya mustika juga? Tidak, Tidak. dia tidak mempunyai mustika. Ada sosok genderuwo. Dia mempunyai mustika.
Di sebelah mana? Takutnya dia menyimpannya di tanduknya. Karena genderuwo tersebut sudah ribuan tahun di sini. Oh, berarti udah sangat lama Ya, sekali ya. Apa dia sok penguasa di sini? bukan. Wah, Hanya sebagiannya. Dia menguasai tempat ini. Tidak semuanya, tidak seutuhnya. iya. Dan saya di sini hanya mengawasi tempat ini. Karena banyak manusia-manusia datang ke tempat ini untuk mengajak-ajak tempat ini. Oh ya, kalau kami hanya main aja di sini. Kalau Selama hanya di sini, hati-hati, karena banyak bangsa-bangsa ular iya. dikarenakan tanahnya mulai lembab karena sudah turunnya hujan. Iya, betul. Waspada. Kalau sosok ular yang di pohon bambu itu, sekarang dia lagi apa? Dia sedang mengintai Adinda. Mengintai. Iya, Iya. dikarenakan tadi Adinda mengusiknya. Gitu. Waspadalah Adinda. Iya. Kami hanya bermain, hanya silaturahmi ya. Terima kasih. Ada lagi? Adinda pengen tahu apa lagi? Pengen tahu. Berarti kalau di sini itu kesananya masih banyak penghuni. Banyak, Kesananya luas berarti ya. sangat luas. Tapi makin atas Adinda akan makin berbahaya. Oh, Karena ini makin malam. iya. Larut malam begini sangat berbahaya untuk bangsa manusia. Iya. Baik, Nyikini. Kami sampaikan terima kasih. Kiranya mau kembali. Bantu mas keluarin. Saya ini sepuhan. Tarik ke atas. Tadalin aja tangannya ke badan. Terus masih ada itu. Nah, Mas Satori melakukan mediatoran. Setelah melakukan mediatoran baru narik pusaka, sebetulnya begitu susunannya tadi ya. Nah, mediatoran juga bagus, dialognya bagus, wajar untuk pemula. Dialog masih kekurangan stok pertanyaan, itu sangat wajar. Tapi menurut saya itu sudah bagus ya, sudah bagus untuk pemula ya. Baru pertama kali di shooting itu udah bagus, luar biasa. Jadi ilmu kesepuhannya berhasil Mas Satori kuasai 70%. Tinggal sempurnakan lagi ilmu kesepuhannya 30% lagi. Nah, ilmu kesepuhan itu 70% itu sudah cukup bagus seperti ini. Kalau ingin 100% itu butuh proses lama. Ingin naik 10% aja butuh proses lama sekali. Apalagi ingin 100%. Wah, kalau ilmu kesepuhan 100% itu udah bingung ya saya bicaranya. Nggak bisa bicara di media seperti ini. Kalau ilmu kesepuhan yang diajarkan di sini, kalau mencapai 100%, saya nggak bisa bicara jelaskan seperti ini gimana nantinya. Gitu. Jadi umumnya memang kesepuhan itu dikuasai 60%, 50%, 60% sampai 70%. Yang paling bagus 70% ilmu kesepuhan yang dikuasai oleh santri-santri Sangkuraga di sini. Nah, kenapa jarang yang 80%? Karena kalau sudah masuk 80%, dia tahapannya lebih serius. Itu jarang dan sulit ya. Biasanya para kiai, para ustadz ya, gitu yang pernah belajar, yang pernah ngambil sanad ilmu dari sini. Nah, mereka kalau tokoh-tokoh agama mereka nyampe ke 80%. Ada beberapa yang nyampe ke 80%. Mungkin karena mereka betul-betul hidup dalam dunia agama, jadi bisa mencapai masuk 80%. Gitu. Ada juga beberapa dari berbagai golongan ya. Dan tentunya kalau yang pemangku agama ada yang 80% nyampe. Nah, kalau mau 100%, wah bisa meninggalkan duniawi nantinya. Kasihan anak istrinya nanti ditinggalkan. Nggak boleh. Karena anak istri itu butuhnya duniawi ya, butuh uang.
Sedangkan kalau ilmu kesepuhan betul-betul diperdalam sampai 100%, wah itu nggak akan apa ya, melihat duniawi, melihat harta, melihat duit itu nggak nafsu. Hanya fokus ibadah kepada Allah, itu jarang yang seperti itu. Karena umumnya memang memerlukan uang, memerlukan hidup. Nah, jadi ilmu kesepuhan itu menurut saya harus berapa persen? 80% itu udah cukup sekali. Sangat-sangat cukup sekali, lebih dari cukup. Belajar ilmu kesepuhan itu di sini cukup 80% udah sangat lebih dari cukup. 70% udah cukup sekali, layak sekali 70%. 60% saja sudah layak sekali. Jadi nggak perlu sampai 80% juga nggak perlu. Kalau untuk kita yang memang masih punya anak istri dan harus tanggung jawab dengan biayanya. Nah, kalau kita masih membutuhkan biaya, ya cukup di 70% aja. Atau paling tinggi 80% itu udah cukup. Kalau lebih naik nanti bisa adem. Nanti bisa adem, nggak tergoda uang, nggak butuh uang. Nantinya adem gitu. Hanya fokus untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu ngambilnya ilmu zuhud. Ilmu zuhud melepas duniawi. Wah, itu berat sekali. Berat kalau kita berkeluarga, berat ya. Jadi yang biasa-biasa aja lah. Juhudnya di tengah duniawi aja yang ringan gitu. Kalau juhud di tengah duniawi ringan karena kita punya uang. Tetapi nggak ringan juga, kita jangan tertipu daya oleh adanya uang. Kita harus tetap bisa menjaganya. Nah, jadi itu mungkin kilasan-kilasan gitu. Si Mas belajar, alhamdulillah ilmu kesepuhannya bisa dimanfaatkan, bisa dipraktekkan langsung selama 7 hari di sini. Semoga bermanfaat ya Mas. Dan nanti mungkin kalau boleh nanti kita berkunjung ke si Masnya nge-WA aja. Kalau boleh, biar kita ngeliwat nanti di sana. Dan nambah ilmu baru yang mungkin belum diajarkan gitu. Karena ilmu kesepuhan itu luas, banyak ilmunya. Dan gak mungkin saya langsung ajarkan saat itu juga, gak bakal masuk nanti. Ada totok petir, jari petir gitu, ada banyak sekali. Gitu. Yang orang belum tentu tahu di ilmu kesepuhan, dibeber, dibuka semua ilmu yang ada di YouTube. Siapapun yang membuat YouTuber, tinggal bawa contohnya, saya ajarkan begitu. Yang penting ada contoh prakteknya seperti apa. Nanti saya coba ajarkan kalau memang saya paham ya. Nah, itu ilmu kesepuhan itu banyak dan tidak semuanya langsung diberikan, dipahami ya. Jadi harus diminta lagi. Kalau mau ilmu ini, ilmu itu, tinggal minta lagi aja. Nah, kalau ilmu batin, ilmu pandangan batin, ilmu terawangan, ilmu penglihatan alam gaib, itu memang prosesnya lama. Prosesnya lama, bisa bertahun-tahun, bisa berpuluh tahun. Nah, si Mas ini karena dia ada sedikit kesungguhan, meskipun masih kurang bagus pandangannya, karena memang saya pun kurang begitu bagus untuk saya sendiri, pandangan batinnya. Kenapa? Karena pandangan batin itu punya batasan. Punya batasan, tidak bisa semau kita, tidak bisa melebihi batasan manusia. Nah, kecuali main film ya. Kalau main film terkadang dilebih-lebihkan, seolah-olah melewati batas kemampuan manusia. Padahal pada aslinya kita tuh punya takaran. Sejauh mana, sedalam apa memasuki, menembus dimensi alam gaib. Manusia tuh punya takaran, tidak bisa melebihi itu. Kalau melebihi ya nggak bisa, angus nanti, hancur mentalnya, bahaya. Itu aja mungkin untuk malam ini. Sehat selalu untuk semuanya. Kalau mau berobat datang ke sini hari Senin sampai Kamis, datangnya pagi hari ya. Nanti pendaftaran langsung di sini pendaftarannya. Gitu. Jadi nggak melalui pendaftaran online, nggak. Pendaftaran di sini aja karena di sini sedikit tamunya. Setiap hari paling 10 atau 12 orang ya, nggak lebih. Setiap hari paling 10 orang, 12 orang. Usahakan jam 8 pagi sudah ada di sini ya. Gitu. Mangga, silahkan. Terima kasih. Sehat selalu untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat saya ada di deskripsi ya, jangan lupa. Alamat di video ini di bawah ada selengkapnya, tekan, ada keterangan, ada bacaan.